Selamat datang, Puranubaya. Inilah pedang yang hamba buat. Mudah-mudahan pedang ini bisa mengalahkan Gantara Murkaan Bespati. Maaf, Guru. Boleh aku mencobanya? Silakan. Silakan. Hebat, benar-benar hebat. Terima kasih. Kanjeng, sekarang kita sudah memiliki pedang yang kekuatannya tidak tertandingi. Dan hamba yakin, dengan pedang itu, Kanjeng bisa mengalahkan Bespati. Aku percaya itu, Pak Antareksa. Tapi masalahnya sekarang, siapa di antara kita yang berani dan siap melawan Respati? Aku yang akan menghadapinya. Respati, kali ini kamu akan mati. Rupanya seekor cicak mengancam buaya. Oh, jadi kamu meremehkanku. Bersiaplah menjemput ajalmu. Pedang itu bisa melukaiku. Kamu pasti terkejut melihat pedangku bisa melukai. Sekarang bersiaplah untuk menjemput ajal. Aku harus pergi dari sini. Aku harus menghindari serangan pedang itu. Kalau tidak, aku benar-benar hancur karena pedang itu. Keluar kau! Mati!
Jangan lari kamu! Keluar! Cepat kalian telusuri wilayah ini. Cari dan tangkap Respati serta Arya Dwi Pangga. Seret mereka ke hadapanku. Aku tidak akan lepaskanmu, Respati. Kamu harus mati di tanganku. Ya. Kanjeng mengapa lari dari pertarungan? Apa karena luka kecil itu? Aku memang terluka, tapi bukan itulah penyebabnya. Kamu lihat pedang yang dibawa oleh Dipangkara. Kalau aku tetap melawan Dipangkara, maka tubuhku ini akan hancur. Sambi, Aku sudah tahu apa yang terjadi denganmu, Respati. Kamu sudah dikalahkan oleh pedang Dipangkara. Dan sekarang kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana cara melumpuhkan pedang itu? Dewi sebaiknya tidak ikut campur. Pergilah. Apa kamu bilang? Aku tidak boleh ikut campur? Memangnya kalian tahu bagaimana cara melumpuhkan pedang itu? Cuma aku yang tahu bagaimana cara melumpuhkan pedang itu. kalau kamu tahu, bagaimana caranya? Pedang itu hanya bisa dilumpuhkan dengan keris Gentala Cakra. Dan hanya keturunan Kebo Winaraya yang bisa mendapatkan keris itu. Padmini. Iya, aku bisa menggunakan Padmini untuk mendapatkan pedang itu. Dipangga, ikut aku. Baik, Kanjeng. Dewi Sambi, Padmini sudah berada di hutan ini dalam keadaan terikat. Sekarang tugasmu untuk menakuti Dewi Padmini sampai gilanya kamu. Dengan begitu, aku sangat mudah mempengaruhinya. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku akan menyambut nyawamu. Pati. Tidak. Pergi kamu, pergi. Padmini, Kamu Respati. iya, aku Respati.
kenapa di hutan seperti ini? Perempuan jahat itu. Perempuan jahat itu di mana dia? Perempuan jahat? Ya, tadi ada perempuan jahat yang mau membunuhku. Aku takut sekali. Aku takut sekali. Kamu harus membunuhnya. Sebelum dia membunuhku, aku tidak mau dibunuh oleh perempuan jahat itu. Iya, perempuan itu memang harus dibunuh. Tapi membunuhnya tidaklah gampang, Fatmi. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Cuma ada satu cara untuk menaklukkannya, yaitu dengan keris Gentala Cakra. Keris Gentala Cakra. Keris Gentala Cakra. Apa kamu mengetahui di mana keris itu? Aku pernah mendengar cerita dari romoku tentang keris itu. Baiklah, kalau begitu aku akan melepaskan ikatanmu. Kita cari keris Gentala Cakra. Ya. Ayo kita cari. Ayo, Fatmi. Di mana keris itu? Itu di sana. Di mana? Aku tidak melihat apapun di sana. Kamu mempermainkan aku ya? Ini keris Gentala Cakra yang kamu cari. Sekarang kamu bunuh perempuan itu untuk aku. Keris Gentala Cakra. Dengan keris ini, aku bisa memiliki apapun yang aku mau. Kanjeng. Bagaimana Kanjeng? Apa Kanjeng berhasil menumpasnya? Tentu saja. Kamu tidak perlu meragukan kehebatanku. Respati kabur seperti tikus melihat kucing. Celaka. Itu artinya Respati masih hidup. Apalagi yang harus ditakuti dari si tikus jelek itu? Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Jadi dia tidak mungkin berani macam-macam dengan kita. Ya kan, Waca? Kanjeng salah. Respati itu adalah orang yang sangat licik. Dia punya banyak cara untuk kembali bangkit dan menyerang kita. Pandawa benar. Kita harus tetap waspada. Karena kita tidak tahu apa yang akan direncanakan oleh Respati selanjutnya. Kalau Respati berani menginjakkan kakinya di bangun, biar aku sendiri akan memenggal kepala. Pasti dia sekarang sudah pulang ke Kulau untuk menangisi kekalahan. Lalu, apa rencana selanjutnya? Aku akan kembali ke Manguntur. Aku tidak mau Manguntur tidak ada pemimpin. Romo, semua ini berkat Bandawa. Bagaimana kalau kita memberikan posisi yang lebih penting pada Bandawa, Romo? Nah, tidak, Lasmi. Bandawa tetap pada posisinya sebagai kepala prajurit di Manguntur. Tapi Romo, Sudah. Kamu jangan membantah lagi. Keputusan Romo sudah bulat. Hamba tidak mempermasalahkannya, Kanjeng. Tolong kembalikan pedang itu pada hamba. Hamba akan mengembalikannya pada Guru Ranubaya. Apa kamu tidak mempercayaiku? Biar aku sendiri saja yang mengembalikan pedang ini.
Pedang ini harus tetap menjadi milikku. Dengan pedang asli, siapapun bisa aku taklukkan. Merasa lebih kuat. Ada kekuatan besar yang didorong masuk ke dalam tubuh. Kris Gentala Cakra. Dengan kris ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku bisa menguasai dunia. Bisa berubah karena pedang. Aku memiliki pedang itu. Aku tidak bisa menjadi seorang kesatria yang kuat. Inilah bangsa. Kacung. Inilah saatnya. Aku akan menjadi orang yang paling kuat di dunia ini.
Aku harus buru-buru mengambil pedang itu sebelum dia tahu. Mau kamu apakan pedang itu? Mau mencurinya? Sabar kamu. Aku tidak bermaksud mengambil pedang ini kamu. Jangan bohong! Kalau bukan kamu mau mencurinya, kenapa pedang ini ada di tanganmu? Aku tidak mau. Tadi malam aku bermimpi pedang ini akan mencuri orang. Makanya aku amankan pedang ini dengan Dasar pembohong! Dasar pembohong! Lalu kalau bukan itu siapa lagi? Hah? bukan dia, bukan aku kamu. Siapa? Mana dia lari? Jangan biarkan Yusuf itu lolos. Ayo berpecah. Ayo. Itu dia. Itu dia. Ada yang lihat dia ke arah sini. Sama, bisa menuju ke sini. Aku di sini. Tunggu dia. Ayo. Aku. Iya. Sekarang serahkan pedang itu kepada aku. Oh, jadi kamu menginginkan pedang itu juga? Hah? Ambil. Ayo. Ternyata ilmumu cuma segitu. Jangan senang dulu di Pangkalan. Aku ada di sini. Kenapa kamu bukan di Pangkalan? Siapa kamu? Apa kamu tidak mengenaliku? Aku Respati. Tidak mungkin. Aku sudah membunuhmu. Kamu hanya membunuh bayanganku di Pangkalan. Sedangkan yang aslinya ada di sini. Kalau kamu mau menyerahkan pedang itu, aku akan mempertimbangkan untuk tidak. Aja. Aku akan benar-benar membunuhmu. Tolong jangan bunuh aku. Ampuni aku. Tenang, Lipatara. Aku akan membiarkanmu hidup sampai waktu yang kutentukan. Sial! Pangeran! Pangeran! Ada apa ini? Para Respati ada di sini, Pangeran. Aku ada di sini. Ya.
Lalu kenapa tidak kalian bunuh? Respati itu tidak bisa dibunuh. Kenapa Romo tidak bisa membunuhnya? Bukannya pedang naga basah di tangan Romo? Ya karena Respatinya ada banyak. Jadi tidak mati. Kan kalau ngomong jangan paling ada. Mana mungkin Respati jadi banyak? Ya kalau nggak percaya, lihat saja. Ada beberapa Respati yang sudah kita. Ayo, kita lihat. Nah, ayo, kalau nggak percaya, saya tunjukin upaya. Mana mayat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tadi jelas-jelas ada banyak mayat-mayat Respati yang bergeletakan di sini. Benar Pangeran. Aku tadi telah membunuh Respati. Tapi kenapa mayat tidak ada di sini? Lalu pedang naga emas itu sekarang ada di mana? Itu dia Pangeran. Pedang naga emas itu telah dirampas oleh Respati. Percayalah, kami bicara sebenarnya. Aku di Bangkalan tidak pernah berbohong. Barang-barang Respati berubah menjadi banyak. Nah, benar Pak. Setiap kami di Bangkalan membunuhnya, dia menjadi banyak. Hamba pernah mendengar ilmu memperbanyak diri dari guru hamba, Empu Ranubaya. Untuk mempelajari ilmu itu tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Jadi hamba rasa tidak mungkin kalau Respati menguasainya dalam waktu yang singkat. Apa yang dikatakan Bandawa itu benar. Apalagi dia baru terkena pedang naga emas. Jadi tidak mungkin dia bisa sekuat itu. Ampunkan hamba pangeran. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan pedang yang hamba ciptakan. Karena pedang itu khusus hamba ciptakan untuk memerangi kebatilan Respati. Kecuali apa, Bu? Kecuali kalau dia memiliki keris Gentala Cakra. Perasaanku tidak enak. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan keris Gentala Cakra? Kenapa tidak ada di tempatnya? Siapa yang mengambil? Tidak bisa begini saja. Aku harus ke Manguntur untuk mencari tahu ada apa di sana. Bandawa, tunggu. Mau kemana kamu? Hamba akan cari tahu apa benar keris Gentala Cakra itu berada di tangan Respati. Hamba akan pastikan dulu lewat Kanjeng Kepowinangan. Dia pasti tahu keberadaan keris itu. Kalau begitu aku ikut. Apa kamu ini sudah gila? Kenapa malah kamu membantu Respati untuk mendapatkan keris itu, Sambi? Bukankah selama ini kamu menginginkan keris itu? Atau jangan-jangan kamu malah jatuh hati padanya sehingga kamu lupa tujuan utamamu? Ah! Jangan banyak bicara kamu. Kamu sendiri tahu bagaimana aku. Meskipun aku menyukai Respati, tapi aku tidak akan pernah lupa tujuan utamaku untuk mendapatkan keris itu dan mewujudkan impianku. Lalu kenapa kamu lakukan itu? Karena itu adalah siasat aku untuk mendapatkan keris itu. Selama ini tidak ada satu orang pun yang melihat dan bisa mendapatkan keris itu. Tapi
Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Aku tinggal mencari cara bagaimana Respati menyerahkan keris itu kepadaku. Lalu semuanya beres. Keris Gentala Cakra dan pedang naga emas sudah berada dalam tanganku. Dengan menguasai benda pusaka ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkanku. Untuk itu aku berniat memperluas wilayah Manguntung dan merebut wilayah lain menjadi jajahan Manguntung. Tapi Kanjeng, apa ini nantinya tidak membuat Manguntung dimusuhi oleh kadipaten-kadipaten lain? Aku tidak peduli. Tujuanku ingin membuat Kadipaten Manguntur menjadi kerajaan yang sangat besar dan luas. Tapi Kanjeng, Cukup! Aku tidak mau mendengar apa lagi dari kalian. Aku akan segera melepaskan 2 ekor kuda dalam arah yang berlawanan. Nantinya, setiap wilayah yang dilewati oleh kedua ekor kuda itu, maka wilayah itu akan menjadi milik. Aku tahu, dengan tujuanku ini, pasti banyak yang tidak suka dengan keinginanku. Mulai saat ini, Kadipaten Manguntur tertutup untuk orang luar. Siapapun tidak boleh masuk ke dalam wilayah ini, kecuali seizin aku dan Dwi Pangga. Mengerti kalian? daulat Kanjeng. Dengan tujuan besarku ini, aku akan menjadi raja besar yang menguasai seluruh Nusantara. Pandawa, Laksmi, mau kemana mereka? Saat mata ini memandang indah senyum di parasmu, jantungku terasa membeku tak berdetak. Hatiku bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan cinta? Ratu, Dwi Pangga, inilah saatnya untukmu melihat keluar. Jangan terus-menerus berada di kegelapan. apa maksud kamu? Aku ingin kamu tidak terus-menerus memenuhi hatimu dengan Kamandanu. Dia hanya bisa memberimu penderitaan, kesedihan. Sedangkan di luar sana banyak orang yang bisa memberimu kebahagiaan. Aku Ratih. Aku di sini menunggumu. Aku ingin melangkah bersamamu untuk meraih kebahagiaan.
Sepertinya ada yang mengikuti kita kan. Iya benar. Aku tahu. Sudahlah Mandel, ada urusan yang lebih penting daripada ini. Ayo. Aku akan ngajar. Aku akan balas kamu, Laksmi. Ini sungguh suatu keajaiban, Kanjeng. Sekarang ini kondisi Kanjeng jauh lebih baik. Kalau kondisi Kanjeng terus-menerus seperti ini, hamba yakin Kanjeng Tumenggung akan segera sembuh. Makan dulu ya, Kanjeng ya. Kanjeng. Apa mungkin suara seruling anak ini yang memberikan pengaruh pada tubuh Kanjeng? Sebentar ya, Kanjeng ya. Nah, Krishna, mau kan kamu memainkan seruling di hadapan Kanjeng Tumenggung? Ayo, masuk ke sana. Salam hormat, Kanjeng. Bagaimana kabar Kanjeng? Keadaan Kanjeng Tumenggung akan lebih baik lagi kalau Nak Krishna memainkan seruling untuk Kanjeng. Baiklah, aku akan memainkannya untuk Kanjeng. Jagat Dewa Batara, ini sungguh keajaiban. Kanjeng, Kanjeng memanggil hamba. Kanjeng, Kanjeng sudah bisa bicara. Jadi selama ini, Paman Kebawinara tinggal di tempat seperti ini. Iya, Kanjeng Putri. Tapi di mana Kanjeng Kebawinara? Coba lihat, Bang. Sepertinya ini sengaja ditulis oleh Paman. Maafkan aku, Bandawa. Aku harus pergi mencari sesuatu yang hilang. Mencari sesuatu yang hilang. Apa maksudnya, Bandel? Gentala Cakra. Iya, pasti yang dimaksud Kanjeng Kebawinara adalah keris Gentala Cakra. Kanjeng pergi untuk mencari keris itu.
Mari Kanjeng. Penjagaannya sangat ketat. Tidak mungkin bagiku masuk begitu saja. Apalagi mereka semua tahu kalau aku sudah mati. Aku tahu jalan yang aman. Ternyata firasatku benar. Keris Kentara Cakra hilang. Kemana ini? Pasti bukan orang sembarangan yang mengambil. Karena keris itu hanya bisa diambil oleh keturunanku. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus mencari tahu keberadaan keris Kentara Cakra. Respati. Dia membawa keris Kentara Cakra. Dari mana dia mendapatkannya? Aku tidak mungkin merebutnya sekarang. Lebih baik aku meninggalkan istana ini sebelum keberadaanku diketahui. Aku takut. Ada ular jahat. Tidak ada. Tapi ini, tenang. Tidak ada ular, tenang. Kakang Respati harus membunuh ular itu. Kakang Respati, kamu harus membunuh ular itu. Dia akan membunuhku. Kenapa? Kamu harus membunuh ular itu dengan keris Kentara Cakra. Tapi ini, kenapa kamu panggil Respati? Aku sudah memberikan keris Kentara Cakra pada Kakang Respati. Jadi Pak Mini yang memberikan keris Kentara Cakra pada Respati. Dia harus membunuhnya. Sebelum ular itu membunuh aku tidak mau dibunuh. Lihat, ularnya tidak ada. Ini Romo, nak. Anakku, lihat. Ini Romo, nak. Ini Romo. Anakku, Romo harus segera pergi dari sini. Tolong berjanjilah. Jangan katakan pada siapapun kalau Romo pernah ke sini, terutama pada Respati. Mau kan, nak? Berjanjilah. Pergi, sayang. Kanjeng tidak apa-apa. Sebaiknya kita kembali saja ke kamar. Romo. Siapa kamu? Hei, tunggu! Cepat serang dia! Hei!
dia. Tebak. Kalian ingat, kalian harus merahasiakan masalah ini pada Kanjeng Rosmati. Mengerti? Kamu benar-benar tidak becus, Dwi Pangga. Hanya seorang penyusup saja kamu tidak sanggup mengatasinya. Bagaimana kamu bisa menang menghadapi peperangan besok? Bukan hanya itu. Ranti bilang kamu juga berniat menutupi ketidakbecusanmu terhadap... Itu benar, Kanjeng. Hamba sendiri yang mendengar perkataan dia. Kanjeng tidak tahu kan, kalau ada penyusup yang masuk ke Kadipaten kita. Bisa saja penyusup itu adalah mata-mata dari daerah lain yang ingin mengetahui rencana Kanjeng untuk menyerang daerah dia. Bisa bahaya, Kanjeng. Baiklah. Mulai saat ini kamu aku libatkan dalam pengawasan Kadipaten Manguntung. Dwi Pangga, perintahkan seluruh prajurit untuk memperketat penjaga. Aku tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Mengerti kamu? Baik. Penyusup itu pasti bukan penyusup sembarangan. Sedangkan penjagaan di Kadipaten ini cukup ketat. Tidak mungkin bisa masuk begitu saja ke tempat ini. Apa mungkin dia ke Bowinara? Kelihatannya, Kanjeng Kebowinara tidak ada di sini. Kalau memang Paman Kebowinarang tidak ada di sini, apa mungkin dia ke Kadipaten Manguntung? Bisa jadi. Kalau begitu, kita harus segera ke sana. Kita harus mencegah Kanjeng Kebowinara kembali ke Kadipaten. Iya, ayo.
akan menyerahkan kuda-kuda Handa ke wilayah musuh. Ya, aku dengar itu. Kanjeng Respati rupanya bersungguh-sungguh ingin memperluas kekuasaannya ke daerah-daerah lain. Oh, begitu kan? Suara apa itu? Sudahlah, palingan juga itu suara binatang. Kita kan sedang terburu-buru. Aku tidak salah memilih panji-panji ini dan kuda handaran. Aku yakin mereka berhasil merebut satu persatu wilayah lain untuk menjadi wilayah. Ternyata kamu orang yang penuh dengan kewaspadaan, Respati. Bahkan kamu hampir saja menyerang aku, temanmu sendiri. Seorang kesatria mawas diri itu sangat penting untuk menghindari serangan musuh yang datang tiba-tiba. Kamu memang pantas menjadi pemimpin, Respati. Dan aku akan mendukungmu untuk menguasai semua wilayah di bawah pimpinanmu. Apalagi sekarang kamu mempunyai keris Gentala Cakra yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Respati, apa kamu mau menunjukkan kekuatan keris itu kepadaku? Aku sangat penasaran sekali, ingin mengetahui bagaimana kekuatannya. Aku tidak punya waktu untuk memperlihatkan kekuatan keris Gentala Cakra kepadamu. Karena keris itu bukan keris sembarang. Ingat, aku yang membantumu untuk mendapatkan keris itu. Jadi apa salahnya kalau kamu menunjukkan kekuatan keris itu padaku? Kamu benar, Fandi. Kamu membantuku, tapi tetap aku yang mendapatkannya. Rupanya sulit juga memancing dia. Dia tidak sebodoh yang aku pikirkan. Dan kalau aku terus memaksanya, bisa-bisa dia curiga padaku. Sebaiknya kali ini aku mengalah saja. Kamu pikir aku tidak tahu akal busukmu, Dewi Sani? Kamu pasti juga mau memiliki keris ini. Kanjeng Respati! Kanjeng Respati sayang! Maaf. Kanti. Kanjeng ternyata memang gagah. Tidak heran kalau semua perempuan, terutama aku, sangat menyukai Kanjeng. Dengar, Kanti. Walaupun kamu memakai berbagai cara untuk mendekatiku, semua itu tidak akan berhasil. Justru sikapmu itu menunjukkan kamu seperti perempuan murahan. Dengar, sekarang Rek Wulu sudah menjadi penasehat di Kadipaten ini. Kamu harus menjaga sikap. Jangan membuat dia malu. Kurang ajar. Keterlaluan. Ini namanya penghinaan. Pencemaran nama baik. Tidak bisa biarkan. Aku harus mengadukan ini pada Parwati. Parwati! 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 Biung! Biung! Biung di mana? Parwati! Parwati! Apa yang terjadi dengan kamu, Parwati? Kamu kenapa? Mana anak itu? Dicari dari tadi tidak kelihatan. Parwati bersama Dwi Pangga. Tapi kenapa wajah Parwati terlihat pucat seperti itu? Oh, jangan-jangan ini salah satu cara dia untuk mendapatkan hati Dwi Pangga. Iya. Kamu benar-benar cerdik sama seperti aku. Kamu melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu baru anak biung.
Kanjeng Putri sampai di Kadipaten ini sebelum benar-benar Kanjeng Putri kehabisan darah. Kalau tidak, mungkin nyawa Kanjeng Putri tidak tertolong lagi. Sekarang, istirahatlah. Permisi Tuan. Terima kasih, Tabib. Parwati, sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu bisa sampai terluka? Ini semua karena Bandawa dan Laksmi. Bandawa dan Laksmi? Iya, aku penasaran untuk apa mereka pergi ke hutan. Dan aku mengikutinya. Tapi ternyata mereka menyadari kalau aku mengikutinya. Lalu Laksmi mana aku? Hei, kamu kenapa? Apa yang kau pikirkan? Bukan apa-apa. Kamu istirahatlah. Aku pergi dulu ya. Hebat sekali sandiwaramu, Parwati. Dengan kamu berpura-pura terluka seperti ini, Biung yakin kamu pasti berhasil mendapatkan Dwi Pangga. Ya, tidak apa-apalah Biung gagal mendapatkan Respati. Asalkan kamu mendapatkan Dwi Pangga, Biung sudah merasa senang. Karena Dwi Pangga juga nantinya akan menjadi salah satu pemimpin di Kadipaten ini. Biung, aku tidak pura-pura. Lihat ini luka beneran, Biung. Jadi, kamu benar-benar terluka? Iya, memangnya aku bodoh melukai tanganku sendiri. Besok adalah hari di mana kita harus benar-benar memperjuangkan wilayah kita. Karena Respati sudah mengirimkan panji-panji untuk menyerang kadipaten kita. Karena itu, sebelum panji-panji itu masuk ke kadipaten kita harus menghalangnya. Jangan biarkan Respati menguasai kadipaten kita. Kalian mengerti? Hamba yakin keputusan Kanjeng untuk melepaskan panji-panji kita besok adalah sangat tepat. Hamba juga yakin peluang kita untuk melumpuhkan kadipaten lainnya sangat besar. Sebentar lagi, kekuasaanku akan bertambah. Aku bisa menguasai seluruh Nusantara ini. Betul sekali, Kanjeng. Dan bukan hanya itu. Dengan melepaskan panji-panji handalan kita secara tidak langsung, wilayah Pangeran Bentar akan langsung masuk ke wilayah Manguntu. Penjagaan di sini sangat ketat. Tidak mungkin kita bisa masuk dengan mudah di sana. Aku yakin, meskipun Kanjeng Kebu Winarang bisa masuk, tapi dia akan sulit keluar. Jadi rasanya mustahil jika Kanjeng Kebu Winarang datang ke kadipaten ini. Tapi kalau memang Paman Kebo Winarang tidak berada di kadipaten ini, itu artinya sangat berbahaya kalau dia berada di luar sana, Bandawa. Karena tidak ada yang boleh tahu kalau dia masih hidup. Hamba senang melihat Kanjeng sudah semakin membaik. Kanjeng sudah bisa menggerakkan tubuh Kanjeng dan juga bisa sedikit-sedikit bicara. Bukan, Kanjeng. Ini semua bukan karena hamba, tapi ini semua karena Sang Yang Widi yang sudah menyembuhkan Kanjeng. Hamba rasa Kanjeng sangat bosan tinggal di kamar ini selama Kanjeng sakit. Apa Kanjeng mau berjalan-jalan keluar hirup udara segar? Hamba akan membantu Kanjeng berjalan keluar. Hati-hati Kanjeng.
Hamba melihat Kanjeng Danadiasa di perbatasan wilayah Kurawan. Dan tidak hanya itu, kondisi Kanjeng Danadiasa sudah mulai membaik. Kanjeng Danadiasa sudah bisa berjalan kembali. Danadiaksa, kamu pikir kamu bisa bebas dariku? Lihat saja, aku pasti akan mendapatkanmu. Dipangga. Ada apa, Kanjeng? Aku akan menemui Romo, Kanjeng Danadiaksa. Jadi aku harap setelah kepergianku, kamu bisa menjaga kadipaten ini dengan baik. Jangan sampai menyusup masuk. Kanjeng tidak perlu khawatir. Hamba pasti akan melaksanakan tugas hamba dengan baik. Benar sekali. Aku Byakta, anak yang pernah kamu buang. Pergi kamu Byakta. Kenapa? Kenapa kamu ketakutan sekali melihatku? Kamu mau mengusirku? Dengar Danadiaksa, kamu tidak segampang itu mengusirku. Aku datang kemari dan datang dalam kehidupanmu untuk membuat perhitungan. Aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan bersama Biung. Salah Byakta. Kamu salah kalau membenciku. Aku tidak pernah menyanyiakanmu. Biungmu yang membawamu. Semakin yakin kamu sangat bersalah kepada Biung. Ayo ikut aku. Mau apa kamu bawa aku kemari? Lihat, di dalam kendi kecil ini, abu dari Biung. Sejak hidupnya, sampai ajal menjemput, kamu tidak pernah memberikan hidup yang layak. Tidak. Semua itu tidak benar. Maafkan aku, Biung. Dengar Danadiaksa, Respati anak kesayanganmu sudah mati. Sekarang tinggal hanya aku, Byakta. Aku bersumpah di depan Biung untuk menghancurkan hidupmu. Kita harus secepatnya menemukan Kanjeng Kebu Winara Iya, Bandawa. sebelum orang lain melihatnya. Itu sepertinya suara Kanjeng Kebu Winara. Kanjeng! Kanjeng! Paman, Kanjeng! Tolong! Kanjeng! Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Keris kendala cakra ada di tangan Respati. Baik, kita pergi dari sini. Ayo.
coba mengobati Paman. Bagaimana Paman? Apa Paman merasa baikan? Terima kasih, Laksmi. Terima kasih, Pandawa. Laksmi, tolong Paman ambilkan air minum. Baiklah Paman. Hamba mengerti kecemasan Kanjeng. Karena ternyata apa yang kita khawatirkan akan segera terjadi. Dan besok Respati sudah mulai melepaskan kuda-kuda panjinya ke seluruh wilayah. Itu artinya Mangutur sudah mulai menabuh genderang perangnya. Dan saat ini kita tidak bisa lagi menghindari perang ini, Kanjeng. Saat ini Krishtala Cakra ada di tangan Respati. Respati semakin kuat. Tidak mungkin aku merebutnya dalam kondisi seperti ini. Pandawa, tolong rebut kembali Krishna. Mau kan? Paman, ini airnya. Sebelumnya, hamba minta maaf Kanjeng Putri. Bukan maksud hamba untuk mengusir. Tapi sekarang ini, keadaan sedang genting. Jadi sebaiknya, Kanjeng Putri kembali dan membantu Pangeran Bentar. Pandawa, satu hal lagi. Tolong, bawa Narirati kemari. Tapi Kanjeng, ada yang penting yang akan saya sampaikan pada dia. Penting sekali. Tolong Pandawa. Pandawa, sedang apa kamu di sini? kamu harus ikut denganku. Ada hal penting yang harus kamu ketahui. Kemana Pandawa? Hal penting apa? Pandawa pasti ke rumah Rek Guru. Kita kepung rumah itu, kita tangkap dia. Hei! Pandawa, celaka. Itu pasti para prajurit yang mau mengejar kamu. Rati, sebaiknya kita pergi dari sini. Pandawa, turunkan aku, Pandawa. Turunkan aku, Pandawa. 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 Itu dia, Pandawa. Bangunlah, bangun. Apa yang terjadi? Pandawa ketua, Pandawa menculik Narirati. Apa? Dasar bodoh!
Kenapa bisa terjadi? Cepat perketat perbatasan. Cari Bandawa dan Narirati. Cepat! Respati dan Renggulan segera tahu hal ini. Dasar bodoh! Aku telah menyerahkan keamanan ini kepadamu. Tapi kenapa kamu membiarkan Bandawa masuk ke kadipaten ini dan membawa Narirati? Maaf, beribu maaf, Kanjeng. Hamba akui keteledoran hamba. Hamba memang seharusnya memperketat pertahanan di istana. Maaf, kamu pikir dengan kata maaf bisa menyelesaikan semua masalah ini? Bandawa menculik Narirati. Apa alasannya? Selama ini Bandawa sangat mencintai Narirati. Bandawa tidak sungguh-sungguh mencintai Rati, Paman. Dia hanya ingin mempermainkannya. Pasti ada sesuatu yang sedang direncanakannya. Saat ini Bandawa tahu hamba menjadi abdi Kanjeng Respati. Jangan-jangan Bandawa sengaja menyakiti Narirati. Aduh, Gusti. Tenang dulu. Aku tidak akan membiarkan sedikit pun Bandawa menyakiti Narirati. Aku pastikan ke ujung neraka pun aku akan mengejar dia. Dipangga, kerahkan seluruh pasukan. Cari Bandawa. Baik, Kanjeng. Segera susuri semua tempat di Manguntur. Perketat perbatasan. Aku ingin Bandawa hidup atau mati. Dan kalian harus pastikan Narirati dalam keadaan selamat. Siapa? Berani-beraninya Kamandanu menculik Narirati. Rupanya dia benar-benar ingin menabur genderang perang. Kali ini aku tidak akan memaafkanmu, Kamandanu. Aku akan segera buat perhitungan. Turunkan aku, Bandawa, turunkan aku. Jangan teriak. Apa yang kamu lakukan ini sungguh keterlaluan, Bandawa. Apa maksud kamu melakukan semua ini? Tunggu, Rati. Rati, Lepaskan aku. dengarkan dulu penjelasanku. Apalagi harus kamu jelaskan? Aku tahu. Kamu begini karena kamu tidak suka kan dan berdekatan dengan Arifan. Iya kan? Kamu cemburu kan melihat aku dengannya? Ini semua tidak ada hubungannya, Rati. Kamu benar-benar keterlaluan, Bandawa. Jadi selama ini kamu tidak pernah peduli. Aku dekat dengan Arif Dipangga dan bahkan pria-pria lainnya. Sekarang aku tahu. Kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Tunggu, Rati. Tunggu. Lepaskan aku, mau apa lagi kamu? Rati. Lihat mataku dalam-dalam. Apa di mataku ini tidak ada lagi cinta untukmu? Apa aku tidak cemburu, Rati, melihat kamu bersama Kang Mas Dipangga? Aku yakin kamu pasti tahu hatiku ini hanya untukmu, Rati. Aku tahu, Bandawa. Aku tahu. Maafkan aku. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku meragukan kamu. Saat ini ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, Rati. Aku mohon padamu, ikutlah bersamaku. Kanjeng. Kanjeng. Bangun, Kanjeng. Kanjeng. Rati, Apa yang terjadi, Kanjeng? Kenapa Kanjeng terluka seperti ini? aku terluka ketika datang ke Manguntur untuk bertemu denganmu, Nak. Kenapa Kanjeng bersusah payah untuk ke Manguntur? Kenapa tidak hamba saja yang menemui Kanjeng? Maafkan hamba, Kanjeng. Maafkan hamba. Tidak. Kamu tidak bersalah, Nak. Aku ke Manguntur sengaja ingin mengetahui keberadaan Keris Kentala Cakra. Aku tidak tenang Keris itu berada di tangan Respati. Dia orang jahat. Kanjeng Respati, bagaimana bisa Kanjeng? Setahuku, tidak sembarang orang bisa menguasai Keris Kentala Cakra. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Respati membawa Keris Kentala Cakra.
Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Kanjeng Respati melihat keris Gentala Cakra? Atau mungkin Parwati yang memberikannya? Tidak mungkin, Rati. Parwati sendiri tidak bisa melihat keris Gentala Cakra itu. Apa maksud kamu, Banda? Parwati itu cucu dari Kanjeng. Dan setiap keturunan dari Kanjeng Tumenggung pasti bisa melihat keris Gentala Cakra. Benar kan, Kanjeng? Benar, Rati, benar. Tapi Parwati bukan cucuku. Apa? Apa maksud Kanjeng bicara seperti itu? Maafkan Eyang. Eyang bicara sejujurnya. Kamu adalah cucuku yang selama ini Eyang cari. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin hamba ini cucu Kanjeng? Kanjeng salah kan? Kanjeng hanya mempermainkan aku kan? Tidak. Kamu cucuku. Tidak. Tidak, Kanjeng. Tidak mungkin. Aku ini putri dari Rek Guru, Kanjeng. Hanya keris keturunanku saja yang bisa melihat keris Gentala Cakra. Itu tidak mungkin. Itu mustahil, Kanjeng. Ini semua benar, Rati. Kamu itu adalah cucu dari Kanjeng Kebuwinara dan anak dari putri Kanjeng Padmini. Apa? Jadi kamu tahu, Bandawa? Kamu tahu semua tentang aku? Maafkan aku, Rati. Maafkan aku. Rati. 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 Kanjeng. Kanjeng. Bangun, Kanjeng. Rati, maafkan Eyang. Maafkan Eyang. Kamu boleh marah sama Eyang. Kamu boleh benci sama Eyang. Tapi Eyang mohon, jangan benci biungmu. Kasihan dia. Dia sudah lama menderita sejak berpisah denganmu, Rati. Mungkin Kanjeng salah orang. Mana mungkin? Aku yang orang biasa ternyata cucu Kanjeng. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa buktikan dengan keris Gentala Cakra. Keris Gentala Cakra?